Tuh, untuk hari ini kita bertemu kembali di pertemuan ke-13, yang mana minggu depan kemungkinan pertemuan terakhir ya, pertemuan ke-14. Nah, untuk hari ini kita akan membahas mengenai switching. Nah, switching berasal dari kata switch yang artinya saklar ya, dan switching itu berarti pensaklaran atau mensaklarkan. Switching ini sendiri merupakan suatu sistem kontrol penggantian, pengalihan, pengubahan atau pemindahan secara elektronik. Nah, switching ini adalah komponen komunikasi data yang berfungsi sebagai mengatur lalu lintas data dengan cara pensaklaran dari satu terminal satu dengan terminal yang lainnya. Nah, alasan digunakan switching dalam suatu rangkaian bandwidth suatu saluran komunikasi baik voice maupun data tidak akan termanfaatkan maksimal jika tidak disiasati dengan teknik switching. Nah, tanpa switching saluran akan terus terhubung meski sudah tidak terpakai. Nah, hal seperti ini akan sangat membahayakan. Nah, kemudian tanpa switching, biaya komunikasi menjadi sangat mahal akibat monopoli pemakaian saluran. Nah, kemudian pada proses switching memiliki beberapa prinsip ya. Ada transmisi data atau informasi jarak jauh. Biasanya dilakukan selalu beberapa switching node ya, yang saling berhubungan sehingga membentuk suatu jaringan switching atau dapat juga disebut komunikasi switch. Nah, kemudian setiap node yang terdapat dalam jaringan switching bekerja tanpa memperhatikan isi data atau informasi yang ditransmisikannya. Nah, kemudian transmisi data dimulai dan diakhiri di perangkat yang dinamakan station. Nah, station ini akan berupa komputer, terminal, telepon, dan lain sebagainya. Kemudian data ditransmisikan melalui suatu route yang ditentukan oleh proses switching di setiap node yang dilalui. Nah, koneksi node ke node lainnya biasanya dilakukan secara multiplex. Nah, jaringan komunikasi biasanya dibuat terhubung sebagian lain digunakan sebagai koneksi redundant atau backup untuk meningkatkan reliabilitas jaringan. Nah, kemudian untuk pengiriman data teknik switching atau di sini terbagi 3 ya. Ada paket switching, kemudian ada juga circuit switching, ada message switching. Nah, untuk paket switching adalah sekumpulan bit yang terdiri atas data dan sinyal kontrol yang disalurkan sebagai satu kesatuan data. Sinyal kontrol dan informasi mengenai kesalahan data diatur dalam suatu format tertentu. Nah, kemudian sistem pada switching ini berisi yang pertama ada alamat pengirim dan alamat tujuan. Nah, kemudian yang kedua sistem pengulangan kesalahan. Nah, kemudian menggunakan sumber daya bersama pada simpul saluran. Nah, kemudian jaringan yang digunakan teknik switching yang terdiri dari beberapa simpul yang dikendalikan oleh komputer dan saling tersambung melalui saluran komunikasi dengan kecepatan tinggi. Nah, karena jaringan yang digunakan yaitu jaringan telepon biasanya yang mempunyai kecepatan rendah, maka diperlukan adanya multiplexing. Contohnya menggunakan FDM atau TDM. Ya. Nah, ini bisa dilihat gambar untuk teknik switching dari PC, kemudian server ya. Nah, kemudian circuit switching. Nah, circuit switching itu merupakan teknik switching dengan menerapkan sebuah jalur komunikasi yang dedicated atau permanen. Jadi antara dua stasiun.
Nah, dalam beberapa jadi ada beberapa karakteristik ya yang dimiliki sirkuit switching. Di antaranya sirkuit switching itu melibatkan 3 fase. Nah, yaitu ada sirkuit establishment, sinyal transfer. Sinyal transfer itu bisa memungkinkan analog voice, digitized voice, binary data, atau ada lagi selain sirkuit establishment ada lagi sirkuit disconnect. Nah, sirkuit switching jadi kurang efisien karena koneksi tetap established walaupun tidak ada data yang ditransfer. Nah, contoh konkret adalah public telephone network (PBX) ya, public branch exchange untuk gedung ya. Nah, sirkuit switching memiliki sifat yang tidak kompleks dalam routing, flow control, dan syarat-syaratnya error control gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga ada message switching. Nah, dengan menggunakan message switching, jadi pengguna dapat saling berhubungan melalui sirkuit switching. Data yang dikirim mempunyai alamat tujuan. Sebagai contoh ada email ya, email atau electric mail, SMS, MMS, dan memo yang menggunakan jaringan komputer. Nah, jadi komunikasi yang terjadi pada message switching ini adalah terminal dapat menghubungi sentral komputer dan message data disimpan pada storage device ya, atau penyimpanan data. Nah, biaya message switching ini akan mahal jika jaringan yang terhubung sedikit. Nah, jadi biaya akan menjadi murah apabila jaringan menjadi lebih besar dan banyak menggunakan terminal komputer gitu ya. Nah, kemudian message switching versus paket switching ya. Di sini kita lihat dari kecepatan transmisi ya. Untuk message dikirim dalam waktu yang cukup lama hingga beberapa jam atau hari ya, bila dalam jaringan network yang cukup besar. Nah, sedangkan untuk paket dikirim dalam waktu yang singkat ya. Kemudian yang kedua, storage capacity. Nah, message merupakan disimpan dalam bentuk file dan kemungkinan bisa retrieval gitu ya. Kalau untuk message gitu ya. Nah, kemudian kalau untuk paket ya bisa melakukan perintah-perintah dan bisa menghapus setiap message yang berbeda di memori dan memeriksa kebenarannya. Nah, kemudian yang ketiga, struktur jaringan. Nah, karena sistem dari message switching, nah jadi file message ini biasanya berada dalam satu lokasi storage. Nah, sedangkan untuk paket switching biasanya menggunakan struktur dan decentralized. Nah, kemudian dalam message switching, jadi message yang panjang dikirim dalam satu single transmisi, sehingga diperlukan waktu yang panjang untuk sampai ke tujuan. Nah, tapi untuk paket switching, jika data yang dikirim panjang, data tersebut dipotong-potong menjadi paket-paket data yang lebih kecil, gitu ya. Nah, selanjutnya yang tak kalah pentingnya itu adalah routing. Nah, di sini untuk routing itu adalah teknik pencarian jalan yang lebih baik ya pada jaringan yang memiliki banyak node sehingga didapatkan output yang baik. Nah, untuk jenis routing ini ada 2 jenis ya untuk routing pada teknik switching ini. Ada static routing dan ada dynamic routing ya. Nah, untuk pada static routing ini pencarian jalan sudah terpola dan sudah ditentukan dari awal pengiriman data dan dilakukan terus-menerus ya. Kalau yang statis jadi udah tidak ada perubahan ya. Jadi dari awal sampai akhir ya udah begitu polanya. Nah, kemudian ada dynamic routing. Nah, pada dynamic routing pencarian jalan dilakukan secara dinamis, artinya dicari jalan yang paling terbaik. Jadi agar menghindari adanya collision dan
konstituen pada jaringan, sehingga didapatkan output yang sangat baik. Pada dynamic terdapat kelas-kelas, antara lain ada alternate routing, adalah routing pilihan yang dapat digunakan antara dua end traffic. Jadi tiap switch atau node diberikan sejumlah route untuk mencapai tiap tujuan. Nah, routing decision dasari atas status current traffic. Jadi, dia akan ditolak ya jika sibuk. Dan historical traffic. Jadi urutan-urutan route yang diinginkan. Nah, kemudian yang kedua ada adaptive routing. Nah, desain untuk memfungsikan switch dalam mengubah bentuk traffic pada sebuah jaringan. Situasi seperti ini, switch yang ada saling bertukar informasi untuk mempelajari kondisi jaringan, sehingga tipe routing ini lebih efisien dan alternate routing dalam hal resource jaringan gitu. Kalau resource jaringan itu ibaratnya berbagi sumber, ibaratnya sharing gitu kan. Nah, sampai di sini pertemuan hari ini, ya mudah-mudahan bisa dipahami. Sekian, assalamualaikum.